Gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang simetrik. Gempa bumi terjadi karena adanya perubahan atau pergerakan kerak bumi yang disebut lempengan tektonik yang mengakibatkan perubahan letak permukaan tanah secara signifikan. Dari proses semula, pusat gempa bumi dibebaskan. Pusat gempa bumi sendiri dibagi menjadi dua, yakni epicentrum titik gempa di permukaan bumi dan hipocentrum titik gempa di bawah permukaan bumi. B. Jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempengan-lempengan tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepas secara tiba-tiba. 2. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ditumbukan diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi jarang terjadi. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur atau daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi karena bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledak dinamit, nuklir, atau palu yang dipukul ke permukaan bumi. Berdasarkan 4. Gempa bumi vulkanik, letusan gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka penyebab timbulnya ledakan akan juga menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di gunung api tersebut berdasarkan kedalamannya. 1. Gempa bumi adalah gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi ini pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getaran yang lebih terasa. 3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan gelombang atau getaran gempa. 1. Gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran merambat di tubuh bumi dan kecepatannya antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hipocentrum. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder adalah gelombang transfer atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4 sampai 7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Sejarah gempa bumi besar pada abad ke-20 dan ke-21. Kerusakan pada pasca gempa bumi adalah tsunami pada tahun 2004 di Aceh, Sumatera. Gempa bumi Haiti pada tahun 2010 merupakan salah satu gempa bumi paling banyak memakan korban. 22 Juni 2022, Afghanistan diguncangkan gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter dengan kedalaman 51 km. Gempa bumi ini berpusat di Konstan, Afghanistan Timur. Gempa ini juga terasa hingga Pakistan, Iran, dan India. Gempa ini menewaskan 1.500 lebih orang yang luka-luka, 2.000 lebih orang serta menghancurkan 3.000 rumah.
28 September 2018 gempa bumi di Sulawesi Tengah berukuran 7,4 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi ini berpusat di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan mengakibatkan tsunami lokal tinggi maksimal 10 meter di Kota Palu dan pesisir Teluk Palu. Gempa tsunami likuifaksi ini mengakibatkan korban tewas sebesar 3.679 jiwa dan puluhan ribu orang mengungsi di dataran tinggi. Gempa ini juga terasa sampai di Kota Makassar dan di kota-kota pesisir Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. 21 September 1999, Taiwan berukuran 7,6 pada skala Richter menyebabkan 2.400 korban tewas. 17 Agustus 1999, Barat Turki berukuran 7,4 pada skala Richter dan merenggut 17.000 nyawa. 25 Januari 1999, Barat Kolombia pada magnitudo 6 dan merenggut 1.171 nyawa. 30 Mei 1998 di utara Afghanistan dan Tajikistan dengan ukuran 6,9 pada skala Richter yang menyebabkan sekitar 5.000 orang tewas. 17 Januari 1995 di Kobe, Jepang dengan ukuran 7,2 skala Richter dan merenggut 6.000 nyawa. 30 September 1993 di Latur, India dengan ukuran 6,0 pada skala Richter dan menewaskan 1.000 orang. 12 Desember 1992 di Flores, Indonesia berukuran 7,9 pada skala Richter dan menewaskan 2.500 orang. 21 Juni 1990 di barat laut Iran berukuran 7,3 skala Richter dan merenggut 50.000 nyawa. Dampak terjadinya gempa bumi yang berpusat di dasar laut juga akan menyebabkan terjadinya tsunami. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami dalam beberapa periode waktu. Hentakan gempa bumi yang besar dapat juga mengakibatkan tanah longsor, bangunan roboh atau retak. Getaran yang sangat kuat dapat menyebabkan kerusakan di permukaan. Getaran sangat kuat ini yaitu hancurnya bangunan, rumah, fasilitas umum, dan jatuhnya korban jiwa. Penyebab gempa: adanya aktivitas tektonik, yaitu saat adanya pergeseran lapisan kulit bumi akibat lapisan energi di zona penunjaman. Tsunami. Pengertian tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut. Di laut dengan kedalaman 7.000 meter, misalnya, kecepatan biasa mencapai 942,9 km per jam. Tsunami adalah salah satu bencana alam yang paling sering melanda kawasan Ring of Fire seperti Indonesia, Papua Nugini, Filipina, Jepang, India, Maladewa, dan Australia. Bukan tanpa alasan, sebab kawasan tersebut berpotensi besar mengalami gempa bumi tektonik dan vulkanik. Perlu kita ketahui, kedua jenis gempa tersebut dapat memicu tsunami. B. Karakteristik tsunami. Ombak adalah gelombang air laut yang terjadi karena adanya tiupan angin, sementara di tsunami adalah gelombang air laut yang disebabkan oleh adanya aktivitas geologi bumi. Berikut adalah beberapa karakteristik dari gelombang tsunami berdasarkan pengamatan dari bencana tersebut, yaitu kecepatan gelombang tsunami menyamai kecepatan pesawat jet, yaitu kurang lebih 800 km per jam. Pada dasarnya, kecepatan tersebut sangat bergantung terhadap kedalaman laut. Jika terjadi di laut dalam, maka kecepatannya bisa mencapai 1.000 km per jam. Panjang gelombang serta dua puncak gelombang tsunami di laut lepas bisa melebihi 100 km dan selisih waktu terbentuk kedua puncak gelombang tersebut kurang lebih 10 menit hingga 1 jam. Panjang gelombang antara dua puncak gelombang tsunami di laut lepas bisa melebihi 100 km, selisih waktu terbentuk puncak gelombang tersebut kurang lebih 10 menit hingga 1 jam. Kecepatan gelombang akan menurun ketika mencapai area pantai, dangkal, teluk, dan muara sungai.
Namun, gelombang justru akan terus bertambah sehingga resiko kerusakan yang ditimbulkan semakin besar. Perubahan tinggi gelombang tsunami disebabkan oleh terjadinya konversi energi yang awalnya terbentuk energi kinetik lalu menjadi energi potensial. Konversi energi ini jugalah yang mengakibatkan penurunan kecepatan gelombang dan peningkatan tinggi gelombang. C. Jenis-jenis tsunami. Jenis-jenis tsunami dapat diklarifikasi berdasarkan dampak eksternal seperti waktu terjadi dan penyebab. Secara umum tsunami dibebaskan oleh dua hal, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik terjadi pada struktur geologi bumi. Meski begitu, ada 5 jenis tsunami yang paling umum diketahui, yaitu sebagai berikut. 1. Tsunami lokal. Tsunami lokal adalah tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi hingga tiba di bibir pantai 5-30 menit. Umumnya gempa lokal berdampak cukup besar karena gelombangnya sangat terasa meski telah mencapai area daratan. Selain tsunami lokal biasanya terjadi dalam jarak yang cukup dekat dari titik pemicu tsunami. Misalnya terjadi di area pesisir pantai sekitar 100 km dari titik tsunami. Pemicu tsunami ini biasanya adalah gempa bumi, tanah longsor di bawah laut akibat erupsi Gunung Merapi. Durasi yang sangat singkat membuat orang sulit menyelamatkan diri. 2. Tsunami regional. Tsunami regional adalah jenis tsunami 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jaraknya bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Biasanya waktu yang dibutuhkan gelombang mencapai daratan cukup lama. 3. Tsunami jarak. Tsunami jarak juga biasa disebut sebagai on-can-with tsunami atau tele-tsunami. Merupakan tsunami destruktif. Artinya jarak tempuh yang bisa dicapai terhitung dari titik tsunami bawah laut melebihi 1000 km. Dengan begitu setidaknya membutuhkan waktu 3 jam untuk tiba di daratan. Meski begitu nyaris mustahil untuk menyelamatkan diri dari bencana alam ini. Jenis ini merupakan yang paling sering terjadi di kawasan pantai yang langsung bertemu dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Misalnya wilayah Indonesia bertemu langsung dengan samudra, menjadi salah satu negara langganan tsunami. 4. Tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi juga bisa meteo tsunami atau tsunami atmosfer, merupakan tsunami fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer dan meteorologi seperti gelombang gravitasi atmosfer, lompatan tekanan, angin topan, saluran, dan badai dan sebagainya. 5. Tsunami Microtus Tsunami. Microtus Tsunami adalah jenis tsunami yang berukuran sangat kecil sehingga sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski begitu tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Dibutuhkan alat tertentu untuk mendeteksi keberadaan mikrotsunami. D. Penyebab terjadinya tsunami. Gelombang pasang tsunami disebabkan oleh adanya perubahan vertikal dasar laut karena terjadinya gempa bumi di dekat atau dasar laut. Gempa bumi ini mengakibatkan air laut yang luar biasa banyak berpindah tempat secara mendadak. Faktor penyebab terjadinya tsunami ada 4, yaitu gempa bumi, letusan gunung Merapi di bawah laut, longsor di bawah laut, tumbukan benda luar angkasa. Dampak tsunami. Dampak tsunami. Bencana tsunami sudah dipastikan dampaknya buruk untuk kondisi alam, khususnya kawasan pantai. Dampak yang ditimbulkan hanya kerusakan material, tidak hanya kerusakan material, melainkan juga selalu memakan korban jiwa. Berikut adalah beberapa dampak diakibatkan oleh tsunami. Kerusakan di mana-mana seperti hancurnya bangunan yang ada di sekitar pantai termasuk usaha masyarakat setempat. Rusaknya lahan pertanian, perikanan, kegiatan perekonomian terhambat karena aktivitas produksi seperti perdagangan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Jumlah kerugian material yang dialami oleh masyarakat mulai dari hancurnya bangunan hingga rusaknya usaha mereka. Gangguan kejiwaan biasanya yang dihadapi tsunami, khususnya anak kecil mengalami trauma yang membutuhkan terapi untuk menyembuhkannya. Munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh sisa-sisa tsunami maupun kondisi di pengungsian yang tidak sehat. Sekian dari saya Yurika Nabila Putri dari kelas 10 ATPH. Terima kasih.